bahas. Jadi nanti dibagi, kalian koordinasi sama kosmanya, kelas B membahas tema siapa, kelas B, D membahas tema apa, dan E membahas tema apa. Jadi hari Sabtu pagi jam 9, jadi pilihannya ada 2, Jumat malam jam 7 atau Sabtu pagi jam 9. Itu gabungan 3 kelas, kita akan menyelesaikan perkuliahan di minggu ini, ya. Nanti sisanya itu akan ada presentasi dari saya. Jadi satu kelas hanya mewakili 1 makalah, jadi tidak bikin 3 makalah, ya. Satu kelas mewakili 1 makalah yang urutannya, ya, yang urutannya sesuai dengan urutan. Paham sampai sini ya? Jadi Ramadan tidak ada perkuliahan dengan saya, silahkan berkonsentrasi untuk memaksimalkan ibadah kita ya, menyibukkan diri dengan tadarus, bukan dengan bikin kue, bukan dengan nyari baju lebaran, tetapi memang untuk peningkatan kualitas kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Karena terus terang saya Ramadan itu kegiatan rutinan Ramadan itu lumayan banyak ya, lumayan banyak. Jadi kalau misalnya kejeda sama ngajar itu sayang waktunya. Makanya saya mau waktunya itu kita selesaikan di waktu sebelum Ramadan. Nanti tolong koordinasi dengan kelas D ya, kelas E ya. Ini kan B sama D yang sebelum tadi, yang tadi sudah saya bicarakan juga di kelas E. Mereka setuju, sepakat. Untuk waktunya saja koordinasi dengan 2 kelas ini. Kelas saya mau bahas ini, kelas saya mau bahas ini. Gitu ya. Oke, baik, silahkan kepada pemakalah untuk 2 makalah hari ini kita akan membahas tentang Guru Mukni dan juga Kiai Haji Muhajir ya. Dua-duanya ini adalah ulama yang sudah kalau misalnya periwayatannya itu periwayatan dengan yang sezaman, dengan yang pernah bertemu langsung, itu tingkatnya berbeda ya. Tingkatannya berbeda, pastinya lebih kuat dengan yang semasa, sezaman, tapi pernah bertemu juga dibandingkan dengan periwayatan yang hanya semasa saja tapi tidak pernah bertemu. Nah, kalau yang 2 tokoh ini yang akan kita bahas adalah ulama yang zamannya itu mendekati dengan zaman kita hidup. Dan wilayahnya juga khususnya untuk orang DKI ya itu petilasannya itu sangat mudah sekali untuk dijumpai karena keturunannya pun masih ada dengan kita. Silakan dibaca kepada pemakalah Guru Mukni. Maaf Ibu, presentasinya dimulai dari kelas mana? Guru Mukni di kelas B. Coba, Guru Mukni di kelas B, nanti Kiai Muhajir di kelas D. Silakan Evi yang Mukni kelas B. Baik, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing mata kuliah Studi Hadis Indonesia, yakni Ibu Siti Muawanah, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Faza Fatimah Zahra, perwakilan dari kelompok 2, kelas 3B, akan memimpin acara diskusi kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian makalah dari kelompok 2 tentang Guru Al-Mughni.
Susunan acara pada diskusi kita adalah pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, masukan atau arahan dari dosen pembimbing, dan yang terakhir penutup. Memasuki susunan yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita sama-sama membuka perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni penyampaian materi dari kelompok 2 kepada Hana Maulidiyah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nama, nasab, dan keturunan. Nama lengkap Guru Mugni adalah Abdul Muhyi bin Sanusi bin Ayyub bin Qais. Beliau lahir sekitar tahun 1860 di Kampung Kuningan, Jakarta, dan wafat pada hari Kamis 5 Jumadil Awal tahun 1354 Hijriah dalam usia 70 tahun. Yang merupakan anak bungsu dari pasangan Haji Sanusi dan Hajah Da'iyah binti Jeran. Beliau mempunyai saudara kandung, yakni Romli, Muhalli, dan Wazali. Keluarganya merupakan keluarga yang sangat taat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hana Maulidiyah. Selanjutnya yakni Saudari Khairunisa Fairuzaman. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya masih dari biografi Guru Mugni. Guru Mugni ini memiliki orang tua yang tadi bernama ayahnya itu Haji Sanusi. Nah, Haji Sanusi ini selain menjadi ayah juga berperan sebagai guru pertama bagi Guru Mugni. Kemudian selain belajar kepada ayahnya, Guru Mugni juga beserta kakak-kakaknya belajar mengaji kepada Haji Jabir. Nah, Guru Mugni ini merupakan salah satu ulama Betawi pada generasi kelima, bersamaan dengan Guru Marzuki dari Jatinegara, Guru Majid dari Pekojan, Guru Mansur dari Jembatan 5, Guru Mahal dari Kebayoran, Habib Usman dari Petamburan, Habib Ali dari Kuitang, dan mereka ini, Guru Mugni dan ulama-ulama dari generasi kelima tersebut merupakan ulama yang berperan penting dalam penyebaran dan pengajaran agama Islam di Betawi. Sehingga di Betawi, melalui peran mereka, agama Islam dapat berkembang pesat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Khairunisa Fairuzaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ilga Ayu Mawardi. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Selanjutnya yaitu tentang kepribadian Guru Al-Mugni. Yang pertama yaitu Guru Al-Mugni memiliki kesadaran yang tinggi dalam meningkatkan kecerdasan kaum muslimin. Dan yang kedua yaitu beliau juga memiliki kepribadian yang cerdas, memiliki semangat belajar yang tinggi, dan haus akan ilmu. Yang ketiga yaitu beliau juga memiliki kepribadian yang dermawan, dan yang terakhir yaitu memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ilga Ayu Mawardi. Selanjutnya yakni akan dibacakan oleh Saudari Herni Rahmawati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini penjelasan selanjutnya adalah mengenai madhab Guru Al-Mugni. Selama mengajar, seperti pelajaran fikih, Guru Mugni menggunakan kitab Safinatun Najah yang diajarkan kepada murid. Sedangkan untuk tingkat guru, dirinya menggunakan Baik, terima kasih kepada Saudari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mita Susilastika. Padanya dipersilahkan. Kecilnya. Baik, selanjutnya tentang rihlah ilmiah guru dan murid.
Guru Al-Mughni dilahirkan dari keluarga yang sangat taat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Intimidasi, diskriminasi etnis, dan status sosial yang dilakukan Belanda menjadikan masyarakat pribumi sulit mendapatkan pendidikan formal secara baik. Oleh karena itu, pendidikan awal Guru Al-Mughni hanya didapatkan dari Haji Jabir dan ayahnya dengan metode sorogan. Di antara guru-gurunya selama di Mekah antara lain yakni Said Al-Babsar, Abdul Karim Al-Dagestani, Muhammad Said Al-Yumani, Umar bin Abi Bakar Al-Bajnid, Muhammad Ali Al-Maliki, Abdul Hamid Al-Qudsi, Muhammad Mahfuz Al-Termashi, Muhammad Muhtar Matarid Al-Bogori, Said Usmani, Muhammad Hasbullah, Ahmad Zaini Dahlan, Muhammad Muslim Yasin, Muhammad Umar Syata, Saleh Bafadot, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Marzuki Al-Bantani. Hasil perjuangan Guru Mughni dalam pendidikan tidaklah sia-sia. Ia mampu menularkan ulama Betawi terkemuka berikutnya. Di antaranya adalah Guru Abdul Rahman Pondok Pinang, Kiai Haji Mughni Lenteng Agung, Guru Naim Cipete, Kiai Haji Hamim Cipete, Kiai Haji Raisin Cipete, Guru Ilyas Karet, Guru Ismail atau Guru Mail Bandorenan, Kiai Haji Abdurrahim, dan Kiai Haji Abdullah Suhaimi yang menjadi salah seorang guru dari Syekh Ahmad Nahrawi Abdussalam Al-Indonesi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nita Susilastika. Selanjutnya yakni akan dibacakan oleh Saudari Nisaul Husna. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya materi karya-karya Guru Al-Mughni. Kitab pertama Guru Mughni berisi terjemah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Syama'il. Sementara kitab kedua adalah buku kecil 8 lembar berisi nasihat para ulama tentang bagaimana menghormati Al-Quran dan tata cara membaca kitab suci ini hingga memenuhi unsur-unsur penghormatan atas kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu. Guru Mughni menulis nasihat ini dari hasil merangkum 3 buku sekaligus, masing-masing Ihya Ulumuddin sebagai rujukan utama, Tafsir Jalalain, dan Hasyiat Jamal. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nisaul Husna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Luciana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, penilaian para ulama mengenai Guru Al-Mughni. Menurut Dr. Ahmad Lutfi Fatullah, Direktur Pusat Kajian Hadis, Jakarta, Guru Mughni adalah salah satu ulama yang mempunyai kesadaran tinggi untuk meningkatkan kecerdasan kaum muslimin. Walaupun ruang lingkup pergerakannya terbatas hanya di wilayah yang kini disebut Jakarta Selatan, khususnya Kuningan. Dalam hal ini, banyak mata pelajaran yang diberikan seperti fikih, tauhid, tafsir, dan lain-lain. Menurut penilaian dari salah satu murid Guru Al-Mughni, ada beberapa cara pengajaran beliau tidak lepas dari 3 hal yang harus benar-benar diperhatikan dan ditanamkan kepada semua murid. Ada 3 hal tersebut adalah, yang pertama, akidah. Akidah ini terus ditanamkan kepada para muridnya sehingga ketika si anak tumbuh besar nanti tidak tergoda dengan pemurtadan massal. Selanjutnya, fikih. Para muridnya harus tahu ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini selalu dipakai dalam keseharian kita, baik dalam bermuamalah atau beribadah. Yang ketiga, akhlak. Akhlak mulia dan adab yang baik. Ini ditanamkan
karakter yang benar-benar tangguh, kuat, dan beradab. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Luciana. Materi selanjutnya yakni akan dibacakan oleh Saudari Intania Aulia Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Mohon maaf, apakah Saudari Intan berada di Zoom? Ya, baik, moderator. Baik. Selanjutnya, peran guru murni dalam bidang hadis. Bentuk kepedulian untuk masyarakat lainnya diwujudkan oleh guru murni melalui pengajarannya terkait ilmu-ilmu Islam. Beberapa bidang ilmu yang diajarkan oleh guru murni yaitu tafsir yang sumber acuannya dari kitab Tafsir Jalalain, fikih yang sumber acuannya dari kitab Safinah An-Najah dan Fath Al-Mu'in, dan hadis yang sumber acuannya dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Guru murni juga mendirikan sebuah madrasah bernama Sa'adat Al-Darain yang menjadi sarana belajar dan mengajar agama Islam. Guru murni juga berperan dalam perkembangan literatur hadis di Indonesia. Melihat kondisi sosial kehidupan masyarakat Betawi pada masa itu, menyadarkannya tentang perlunya peran dan kontribusi ulama dalam membentuk karakter bangsa yang bersifat lokal dengan menjadikan hadis sebagai referensi utama. Guru murni tergerak hatinya untuk menerjemahkan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi ke dalam bahasa Betawi menggunakan huruf Arab Melayu. Kitab terjemahan tersebut bernama Tauhid Ad-Dalail. Kitab tersebut berisi ratusan hadis yang berbicara mengenai perilaku keseharian seorang muslim tentang sikap-sikap yang harus dimiliki seorang muslim. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Intania Aulia Zahra. Selanjutnya yakni akan dibacakan oleh Saudari Molek Sagita. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya telah karya Guru Al-Mughni atau Kitab Tauhid Al-Dalail fi Tarjamah Hadis Al-Syamil. Bentuk nyata perjuangan Guru Mughni dalam membangun nilai-nilai religius masyarakat Betawi, diantaranya adalah penulisan Kitab Tauhid Al-Dalail. Sesuai dengan judul, kitab ini merupakan terjemah atas Kitab Syamil Al-Muhammadiyah wa Khosail Al-Mustafawiyah karya Tirmizi 279 Hijriah dengan menggunakan bahasa Betawi. Kitab ini berisi hadis tentang pribadi dan karakter Nabi Muhammad SAW yang dituangkan dalam bentuk riwayat yang dibagi dalam beberapa bab. Satu itu sistematika penulisan. Ia menulis kitabnya menjadi 57 lembar huruf tulis Arab Melayu dengan menggunakan bahasa Betawi. Susunan bab diterjemahkan sesuai kitab asal. Hadis dalam setiap bab tidak dicantumkan secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan sanad dan matan hadis yang notabene perawi dan kandungan hadisnya sama. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Molek Sagita. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Milwas Syauqiyah. Kepadanya dipersilahkan. Mohon maaf, Saudari Milwas, suaranya hilang, kecil. Tes. Saudari Milwas, apakah ada di Zoom? Guru Mughni tak banyak mewariskan buku yang ia tulis sendiri.
keluarga dan anak cucu keturunannya sudah berusaha keras mencari dan melacak karya-karya kiai karismatik ini. Namun demikian, menurut Lutfi Fathullah, karya yang berhasil terlacak dari kakeknya itu cuma 2 baku. Masing-masing Taudi al-Dalil fi Terjemah Hadis al-Syamil dan Naql min Ibarat al-Ulama Nasibat Mawaiza li Aulad al-Zaman fi Adab Qiraatil Quran wa Ta'limi. Kitab pertama Guru Mughni berisi terjemah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Syamil, Kitab Tauhid Ad-Dalil karya Guru Mughni telah ditahqiq dan ditakhrij oleh Lutfi Fathullah cucunya sendiri. Sekian, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Mila Syalkiah. Baik, habis materinya. Acara selanjutnya yakni mohon maaf. Apa acaranya? Sesi tanya jawab. Sudah. Oke, silahkan. Teman-teman yang mau tanya tentang Guru Mughni sebelum kita lanjutkan kepada tokoh yang lain, silahkan. Tadi ada hal menarik ya. Kalian kenal Kiai Lutfi Fathullah? Beliau sudah meninggal kalau nggak salah tahun lalu ya, pas pandemi itu. Pas pandemi lagi banyak-banyaknya beliau meninggal. Kiai Lutfi Fathullah ini ketika Kiai Ali Mustafa Yakub meninggal, kita kehilangan ulama hadis ya, ulama hadis di mana yang saat itu sangat berkarisma, semua orang itu pasti tahu siapa Kiai Ali Mustafa Yakub ya. Beliau ulama nasional yang berani sekali ya, yang tidak takut terhadap kehilangan apapun. Beliau berani mengkritisi satu hal yang padahal bisa mempertaruhkan misalnya jabatannya. Ya, kenapa? Karena beliau seorang yang kuat pendirian. Jadi ketika Kiai Mustafa Yakub meninggal, ada kehilangan yang luar biasa mendalam. Kemudian harapan selain dari Kiai Ali Mustafa adalah Kiai Lutfi Fathullah yang melanjutkan keilmuan hadisnya juga ya. Jadi kedua tokoh hadis yang dikenal pada zaman kita saat ini adalah dua tokoh tadi ya, termasuk Kiai Profesor Said Agil. Nah, kemudian ternyata pandemi kemarin Kiai Lutfi Fathullah juga berpulang ke rahmatullah karena terkena COVID, katanya terpapar ya. Nah, dari karya-karya beliau ini adalah sebagai penjelas ya, atau sebagai penguat tahqiq dari karya kakek beliau yang sebelumnya, yaitu Guru Al-Mughni. Kalian kalau misalnya pergi ke Kuningan ya, di situ ada masjid tua ya, itu adalah salah satu petilasan dari Guru Mughni. Jadi ulama Betawi yang saat itu memikirkan gimana caranya agar remaja yang saat itu gemar mabuk-mabukan, gemar judi ya, gemar melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Beliau memikirkannya agar lebih banyak waktunya itu dipakai untuk majelis atau untuk pengajian. Makanya tema-tema yang diangkat oleh Guru Mughni adalah tema yang ringan, yang kesehariannya dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Maka tidak heran ya jika syarah hadis dari beliau ini adalah kebanyakan juga dari kitab fikih. Kenapa? Kenapa sih kitab hadis juga dimulai dari bab fikih? Alasannya kenapa, Lauza? Lisa, kenapa kebanyakan kitab-kitab hadis dimulainya itu dari bab fikih? Karena fikih itu terkait ibadah keseharian, Ibu. Ya, karena fikih itu adalah sebagai pengantar ya, sebagai pengantar keseharian yang diperlukan oleh umat. Kita tahu bagaimana sholat kita diterima atau tidak dengan melihat minimal komponen syarat sahnya saja.
Bagaimana seorang tahu dirinya itu suci dari hadas, dari najis, kalau tidak mempelajari ilmu fikih? Bagaimana dia tahu membersihkannya dengan sempurna sehingga syarat sah sholatnya itu mampu tercukupi? Itu dari mana kalau tidak dari ilmu hadis, dari dari ilmu fikih gitu. Jadi inilah salah satu alasan yang menjadikan kitab-kitab hadis primer pertama kali yang dibahas babnya itu adalah tentang fikih. Gitu ya. Seseorang bisa beribadah dengan baik kalau dia sudah mengetahui syarat sah dari ibadahnya itu sudah sempurna. Tahu dari mana? Dari fikih yang sudah dipelajari tadi. Nah, kemudian termasuk juga dengan guru mukni. Dikatakan tadi literatur atau karya yang berhasil dikumpulkan oleh muridnya atau dari cucunya itu hanya beberapa, padahal saat itu banyak sekali manuskrip yang ditulis oleh guru mukni. Kenapa bisa tidak terkumpulkan dengan baik? Ya, karena konsentrasinya terpecah. Ya, karena konsentrasinya saat itu terpecah. Bagaimana saat itu guru mukni juga turut membantu perkembangan keadaan masyarakat sekitar dengan turut tidak hanya mengajar ya, tapi juga melakukan kegiatan lain. Misalnya guru mukni juga aktif dalam hal kegiatan apa saat itu yang terkenal? Pencak silat. Ya, pencak silat. Guru mukni karena dari Betawi, jadi ada beberapa kegiatan yang juga dilatih oleh guru mukni. Nah, manuskrip yang didapatkan oleh murid-murid guru mukni ini tidak banyak karena apa? Karena berceceran, tidak dikumpulkan dalam satu buku, nggak ada yang ngurusin. Jadi catatan-catatan pentingnya itu tidak ada yang mendokumentasikan, padahal banyak ya. Ketika beliau sedang ngajar, sedang sorogan itu kan ada catatan-catatan kecilnya yang guru mukni itu tulis. Nah, padahal kalau misalnya dimanuskripkan atau dibukukan ya, itu sudah menghasilkan sebuah karya yang bisa dibaca oleh generasi selanjutnya. Ada yang di sini orang Kuningan. Nah, saya pernah sesekali ya ke sana ke Kuningan. Di situ ada petilasan guru mukni. Keturunannya pun masih ada. Salah satunya adalah Ibu Amirah Nahrawi. Nah, itu kan salah satu keturunan dari muridnya guru mukni. Ya. Kemudian Kiai Lutfi Fatullah, beliau sebelum meninggal aktif sekali mengisi kajian kitab Bukhari di TVRI. Ya, ataupun di majelis taklim offline, beliau juga aktif untuk mengajar Kutubus Sittah. Coba apa namanya, dari guru mukni ini kita review sedikit ya. Tokoh siapa saja, ulama siapa saja yang sudah kita pelajari terkait dengan pengembangan ilmu hadis di Indonesia. Yang pertama ada Hamzah Fansuri. Yang kedua siapa? Nurdin Araneri. Syekh Abdul Rauf Asy'ari. Empat ada Syekh Mahfud Atarmas. Ya, kemudian yang kedua Muhammad Yunus ya, Bu? Belum. Al-Bantani. Imam Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Muhammad Yunus. Kemudian Muhammad Yunus. Hasbi As-Siddiqi. Hasbi As-Siddiqi. Terus Hasyim Asy'ari. Kemudian Yasin Al-Haddani.
Yasin Al-Fadani ya, yang terkenal sebagai guru sanad ya. Beliau adalah seninya itu senang sekali mengumpulkan sanad-sanad hadis ya. Maka corak keilmuan beliau itu terkenal dengan kajian sanad Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian siapa lagi? Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar. Anwar. Kemudian Kiai Haji Muhajirin Guru dan Guru Al-Mughni. Kemudian Kiai Ali Mustafa Yakub di waktu kapan? Terakhir. Ya. Oke, itu tentang guru mukni. Sekarang kita berbicara tentang Kiai Haji Muhajir ya, ulama asal Cakung ya, kalau nggak salah itu Kampung Baru Cakung, ada di Jakarta Timur ya. Beliau adalah salah satu ikon dari Jakarta juga, meskipun bukan keturunan asli Betawi, ada campuran Jawa-Jawanya. Tapi beliau disebut sebagai ulama yang saat itu berperan penting juga terhadap perkembangan agama Islam saat itu. Silahkan dipresentasikan makalahnya. Kelas 4D. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Studi Hadis di Indonesia, Ibu Siti Muawana, dan teman-teman yang hadir pada Zoom meeting siang hari ini. Saya Swatika selaku moderator yang insya Allah akan membimbing jalannya diskusi pada penyampaian materi yang berjudul Kiai Haji Muhajirin Al-Amsari Ad-Dari. Rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama penyampaian materi, kemudian sesi tanya jawab, yang keempat tambahan dari dosen pembimbing, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita masuki acara yang pertama yaitu penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Sayyidah Farhatunisa. Kepada Sayyidah, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu biografi Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsor Ad-Dari. A. Nama dan nasab keturunannya. Kiai Haji Muhajirin ini yakni anak dari pasangan Haji Amsar dan Haja Zuhriyah, yang mana beliau akrab dipanggil oleh masyarakat mempunyai nama lengkap Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsor Ad-Dari, yang dilahirkan di Jakarta, tepatnya di Kampung Baru Cakung pada tanggal 10 November 1921 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 31 Januari 2003 di Bekasi dan meninggalkan seorang istri, yaitu Haji Hanah Abdurrahman dan 8 putra-putrinya. Nama putra-putri Kiai Haji Muhammad Muhajirin diantaranya yang pertama yaitu Haja Faiko Muhajirin, dan anak kedua yaitu Haji Muhammad Ihsan Muhajirin, anak ketiga yakni Haji Ahmad Zufar Muhajirin almarhum, keempat Haja Badi'ah Muhajirin, kelima Haji Farha Muhajirin, yang keenam Haji Rufaidah Muhajirin, yang ketujuh Haji Dia Al-Maqdisi Muhajirin, dan yang kedelapan yakni Haji Muhammad Ais Muhajirin. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik. Selanjutnya Kiai Haji Muhammad Muhajirin adalah ulama yang sangat menghargai keberagaman pendapat dalam memahami ajaran serta nilai Islam yang telah berkembang sejak beberapa abad yang lalu.
Nah, keteguhan hati Kiai Haji Muhammad Muhajirin ini atas penghargaannya terhadap keberagaman pendapat menunjukkan luasnya cara berpikir beliau. Kemudian, pertikaian Ormas NU dan Muhammadiyah di awal tahun 1950-an tidak membuat Kiai Haji Muhammad Muhajirin terjebak ke dalamnya. Sikap tidak memihak inilah yang terkadang diartikan oleh sebagian masyarakat yang tidak mengerti untuk memberikan label Wahabi atau anti Habib dan lain-lain. Contoh konkret terkait dengan hal tersebut adalah pada saat Kiai Haji Muhammad Muhajirin ditanyai oleh salah satu muridnya. Katanya begini, Pak Kiai, Islamnya NU atau Muhammadiyah? Kemudian beliau menjawab, Islam saya adalah Islam la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Meskipun demikian, dalam amalan ibadah kesehariannya, Kiai Haji Muhammad Muhajirin sangat kental dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tengku Miftahul Jannah. Kepadanya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Rihlah Ilmiah Kiai Haji Muhammad Muhajirin Ansar Ad-Dari. Atas dukungan serta doa restu dari kedua orang tua demi untuk melestarikan budaya ilmu di masyarakat Betawi, Muhajirin berangkat menuntut ilmu dari para muallim yang berada di beberapa majelis ilmu dan pesantren, yang diantaranya adalah pesantren di Mestar atau Jatinegara pada tahun 1939 sampai 1946, pesantren di Jawa Barat pada tahun 1942, kemudian di pesantren di Jakarta Kota antara tahun 1942 sampai dengan 1945, dan pengajian bulanan di Buntet Cirebon dari tahun 1942 sampai 1945. Kemudian pada 4 Zulqa'dah pada tahun 1366 Hijriah atau bertepatan pada bulan Agustus tahun 1947 Hijriah, Muhajirin berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji melalui transportasi laut yang ditempuh selama hampir sebulan lamanya. Dan beliau tiba di Jeddah pada akhir Zulqa'dah pada tahun 1366 Hijriah. Selama menetap di Jeddah, Muhajirin sempat berziarah ke makam Siti Hawa, lalu memasuki malam Zulhijjah. Kemudian beliau berniat umroh menuju Mekah bertepatan dengan bulan September pada tahun 1947 Masehi. Kemudian setelah selesai menunaikan tawaf, Muhajirin berziarah ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Mekah. Kegundahan mulai menyelimuti hati Muhajirin tatkala perbekalan untuk menetap lebih lama di Tanah Suci mulai menipis, karena beliau mempunyai tekad yang kuat dan niat yang murni semata-mata untuk ibadah dan menuntut ilmu. Maka datanglah bantuan dari Syekh Abdul Ghani Jamal yang memberikan kesempatan kepada Muhajirin untuk menetap di kediamannya di Mekah. Kemudian Muhajirin melanjutkan pendidikan formalnya selama 2 tahun di Dar al-Ulum Ad-Diniyah di Mekah. Pada bulan Muharram pada tahun 1371 Hijriah, suatu kehormatan yang cukup baik saat itu, Muhajirin diberikan peluang untuk mengajar di lembaga Dar al-Ulum Ad-Diniyah itu. Setelah 10 tahun lamanya, orang tua Muhajirin, terutama ibunya, meminta beliau untuk kembali ke tanah air, sementara guru-guru beliau yang lain belum mengizinkannya. Setelah sholat istikharah, beliau akhirnya memenuhi panggilan orang tuanya dan tiba di kampung halaman pada tanggal 6 Agustus 1955 Masehi, bertepatan dengan 19 Safar 1375 Hijriah. Lalu beliau menikah dengan salah seorang putri Kiai Haji Abdurrahman Sodri yang bernama Hannah. Dari pernikahan inilah dikaruniai 8 anak yang terdiri dari 4 putra dan 4 putri. Muhajirin mendapat amanah untuk mengasuh pesantren Bahagia yang didirikan oleh mertuanya. Pesantren ini didirikan oleh mertuanya yaitu Kiai Haji Abdurrahman Sodri. Namun setelah Kiai Haji Abdurrahman Sodri wafat, mulailah terjadi konflik kepentingan dengan pengurus yang lainnya yang berlangsung cukup lama. Sehingga beliau memutuskan untuk melepaskan jabatannya dan mengundurkan diri dari kepengurusan pesantren Bahagia tersebut. Selanjutnya, Muhajirin mendirikan pondok pesantren sendiri yang beliau namakan An-Nida Al-Islami. Karena terkenal dengan kealimannya, banyak para murid dari berbagai daerah yang datang untuk mengaji kepada beliau. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Shirley Sriharta Siti Mulyani. Padanya kami persilakan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu guru-guru dan murid Kiai Haji Muhajirin. Berikut adalah para mu'alim beliau yang mengajarkan beberapa subjek ilmu. Yaitu ada guru Asmat. Kepada guru Asmat ini Muhajirin menimba ilmu selama 6 tahun, yaitu ilmu sorof, nahwu, fikih, usul fikih, al-bayan, mantik, ilmu kalam, dan tasawuf. Mu'alim Haji Muhayyar, Muhajirin diajarkan Al-Quran dan ilmu tajwid. Selanjutnya, guru Ahmad ikut mewarnai pemikiran Muhajirin. Darinya beliau belajar selama 4 tahun, yaitu ilmu nahwu, arud, fikih, dan hadis. Guru berikutnya adalah Kiai Haji Hasbiallah. Darinya Muhajirin belajar selama 3 tahun, yaitu kitab nahwu, balaghah, mantik, tasawuf, akhlak, dan tafsir. Muhajirin juga belajar dari guru Haji Anwar rahmatullah berbagai kitab-kitab nahwu dan fikih dan lain-lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Fajriah Sulia. Kepadanya kami silakan. Kak Fajriah Sulia, apakah ada di Zoom? Mungkin belum ada ya. Diganti dengan Syarifah Amini. Kepada Syarifah dipersilakan. Baik, materi selanjutnya, hasil didikan Muhajirin terbukti melalui kiprah murid-murid beliau yang mengamalkan ilmu mereka di masing-masing kampung halamannya. Mereka itu adalah salah satunya yaitu Kiai Haji Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani MA. Setelah nyantri kepada Kiai Muhajirin, beliau itu meneruskan pendidikan strata 1 di Universitas Al-Madinatul Munawwarah dan menyelesaikan tesis S2-nya di Universitas Ummul Qura di ini kalau nggak salah di Makkah. Yang kedua ada Kiai Haji Alawi Zain. Setelah nyantri kepada Kiai Muhajirin, beliau itu meneruskan pendidikannya ke pesantren Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki di Makkah juga. Yang ketiga Kiai Haji Khairuddin. Beliau berdomisili di daerah Rawalele. Yang keempat Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Beliau adalah alumni Gontor yang kemudian mengikuti pengajian Kiai Muhajirin setiap Selasa dan Kamis pagi. Yang terakhir ada Kiai Haji Mahfuz Asirun. Saat ini itu beliau memimpin pondok pesantren Al-Itqan yang terletak di Cengkareng, Jakarta Barat. Dan beliau juga diamanahkan menduduki jabatan sebagai Rais Syuriah Nahdlatul Ulama NU di DKI Jakarta. Selanjutnya saya serahkan kepada Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nur Alfiah. Adanya dipersilakan. Next slide. Adapun karya-karya dari Kiai Haji Muhammad Muhajirin, yaitu Kiai Haji Muhajirin adalah ulama produktif yang telah menghasilkan berbagai karya dalam berbagai disiplin ilmu. Tercatat ada 34 karangan dalam bahasa Arab yang telah dihasilkan oleh beliau. Dalam bidang lughah ada 6 kitab, nahwu 2 kitab, tauhid 2 kitab, ushul fiqh 7 kitab, ushul hadis 3 kitab, mantik 2 kitab, faraid 1 kitab, tarikh 4 kitab, qawaid fikih 1 kitab, usul tafsir 2 kitab, adab al-bahas 1 kitab, wadok 1 kitab, fikih hadis 1 kitab, dan tasawuf 1 kitab. Adapun penilaian para ulama, Profesor Hamka mengatakan banyak guru, dokter, hakim, insinyur, banyak orang yang bukunya 1 bidang dan diplomanya segulung besar. Juga dalam masyarakat menjadi mati, sebab dia bukan orang masyarakat. Hidupnya hanya mementingkan dirinya. Diplomanya hanya untuk mencari harta, hatinya sudah seperti batu. Tidak mempunyai cita-cita lain daripada kesenangan dirinya. Pribadinya tidak takut. Dia bergerak bukan karena dorongan jiwa dan akal, kepandaiannya yang banyak itu kerap kali menimbulkan takutnya. Bukan menimbulkan keberaniannya memasuki lapangan hidup. Tentunya Muhajirin tidak termasuk dalam sosok manusia yang dijelaskan oleh Profesor Hamka tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya
akan disampaikan oleh Syifa Nurunisa Hadi. Kepadanya dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu peran Kiai Haji Muhajirin Al-Ansari Ad-Dari dalam bidang hadis. Karya tulis beliau dalam bidang hadis bukan sekedar kutipan, bahkan beliau memberikan kontribusi baru berupa penulisan silabus yang dengan metode yang ringkas dan mudah difahami, dengan merujuk kepada kitab-kitab yang sudah dipelajari dari para gurunya. Baik itu kitab yang dikarang guru-gurunya atau kitab-kitab muktabar lainnya yang diajarkan oleh gurunya. Muhajirin mengutip pendapat dari para ulama salaf di dalam mendefinisikan pengertian hadis. Muhajirin bahkan mengkritisi beredarnya hadis-hadis bermasalah di masyarakat, dan untuk istidlal dengan hadis yang mempunyai implikasi hukum, bagi Muhajirin hendaklah menggunakan sumber yang otoritatif kesohihannya seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Baik, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofana Azahra. Kepadanya dipersilakan. Sofana apa ada di Zoom? Diganti dengan Salma Kamila. Kepadanya akan dipersilakan. Ya. Selanjutnya ada telaah karya Kiai Haji Muhammad Muhajirin Ansar Ad-Dari. Karya-karyanya terdiri atas berbagai kajian keislaman, mulai dari nahwu, balaghah, ilmu falak atau astronomi, hadis, fikih, hingga ulum al-tafsir. Jumlah karya tulisnya sekitar 34 atau lebih, bersama beberapa naskah yang dianggap hilang. Di antara 34 karya tersebut, satu yang paling monumental yaitu Misbah al-Zalam fi Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam. Kitab ini seperti namanya merupakan penjelas atau syarah atas kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Akhirnya kitab ini adalah berawal dari rasa kagum beliau terhadap kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Selain itu, Bulughul Maram mampu memikat para pecinta ilmu agama untuk menjadikannya sebagai buku ajaran di lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai ideologi masing-masing. Selanjutnya, kepada Umi Nisrina dipersilakan. Ya, selanjutnya, Umnya apa ada di Zoom? Ya, ada. Selanjutnya, hal ini semakin menguatkan bahwa keberadaan kitab ini sebagai sebuah karya besar yang terlahir dari ulama besar, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Kitab Misbahul Azalam, yang merupakan syarah kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, adalah kumpulan hadis yang banyak dijadikan istimbat hukum fikih oleh para fuqaha yang disertai keterangan derajat kekuatan hadis. Kitab Bulughul Maram ini juga merupakan kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang menerangkan persoalan fikih sehari-hari. Maka tidak heran karya ini menjadi salah satu bukti kontribusi Kiai Haji Muhammad Muhajirin Ansar Ad-Dari di bidang hadis. Kitab Misbah al-Zalam sendiri ditulis selama masa belajar Kiai Muhajirin di Mekah. Sanad pembelajaran Bulughul Maram ia peroleh dari Syekh Yasin Al-Fadani ketika di Mekah. Next. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Rizky Rahmatika Zahra. Adanya.
Baik, jadi kesimpulannya Kiai Haji Muhajirin yang akrab dipanggil oleh masyarakat mempunyai nama lengkap Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsor Ad-Dari. Ia mempelajari berbagai kitab hadis yang meliputi ilmu hadis, syarah hadis, dan kitab-kitab hadis mu'tabar. Selain itu, Kiai Muhajirin mendapat sanad dari Syekh Yasin yang sampai kepada mukharij dari kitab-kitab yang ia pelajari. Antara lain Muwatta Malik, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sahih Muslim, dan Sahih Al-Bukhari. Dalam kaitannya dengan hadis dan ilmu hadis, Kiai Muhajirin menulis 4 buah kitab hadis. 3 buah karyanya merupakan kitab ilmu hadis, yaitu Al-Istidhkar, Al-Qaul Al-Hadis, Fi Mustalah Al-Hadis, dan Ta'liqat ala Matan Baiquni. Karyanya ini ditulis dalam rentang waktu sejak 1957 sampai 1973. Metode yang digunakan Muhajirin Al-Amsori Ad-Dari dalam menulis kitab syarahnya yaitu Misbah Al-Ghalam, yaitu Bulughul Maram min Adillah Al-Ahkam adalah metode muqarin atau komparatif. Metode muqarin adalah metode pensyarahan hadis yang fokus terhadap redaksional dan pandangan ulama terkait syarah hadis tersebut. Dalam syarah hadisnya, Muhajirin menggunakan komparasi redaksional dan pandangan ulama-ulama fikih terhadap teks hadis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Silahkan, ada yang mau ditanya dari Kiai Haji Muhajir Al-Ansar. Nanti ada kitab-kitab PDF ya yang dicari ya. Kitab-kitab PDF ini nanti yang akan menjadi tambahan referensi dari makalah teman-teman ketika besok UAS ya. Besok UAS itu kan pengumpulan materi dari pertama sampai terakhir itu akan dibukukan ya. Nah, itu ditambahin contoh dari kitab. Ya, contoh dari kitab itu di PDF-kan, kemudian nanti dicantumkan. Ya. Nah, Kiai Muhajir Amsar ini beliau ya sanadnya itu salah satunya dapat dari Syekh Yasin Al-Fadani. Ya. Syekh Yasin ini terkenal sekali dengan karakter keilmuannya beliau ya dalam hal literatur sanad. Jadi beliau senang beliau senang mencari ya sanad-sanad keilmuan yang didapatkan. Misalnya dari Syekh Allah. Sanas di sana dulu. Misalnya Kiai Muhajir mendapatkan sanad hadis atau sanad kitab fikih atau sanad kitab akidah. Nah, itu dari mana? Beliau senang menuliskannya. Penting diketahui untuk mempelajari ilmu sanad agar apa? Agar kita tahu guru kita ini asalnya dari mana. Agar apa? Kita tahu guru kita ini mempunyai jalur keilmuan yang jelas, yang dapat dipertanggungjawabkan apakah ini benar atau tidak, disetujui atau tidak. Khawatirnya apa? Kalau kita tidak mengetahui sanad keilmuan yang kita dapatkan, khawatirnya apa? Ilmu tersebut adalah ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misalnya ada ilmu-ilmu baru, dilihat dari siapa, dari si ini, dilihat rekam jejaknya, oh ternyata dia bukan seorang yang alim, dia bukan seorang yang ahli. Nah, itu berbahaya untuk keberlangsungan keilmuan.
Karena dari kita nanti akan apa? Mengajarkan lagi kepada orang lain dengan sanad yang misalnya salah, ya, yang tidak bersambung kebenarannya sampai kepada Rasulullah. Nah, ini kan berbahaya. Ya, berbahaya. Maka tidak patut untuk diikuti, apalagi kalau misalnya ulama-ulama terdahulu sudah memberikan pandangan kalau ini adalah satu hal yang keliru, maka perlu diluruskan. Nah, jadi kajian sanad ini kalau dalam hadis itu penting ya. Dengan melihat sanad ini kita mampu melihat kredibilitas dari hadisnya itu sendiri ataupun dari seperawinya itu sendiri. Apakah dia sebagai perawi yang benar-benar adil ya, tidak ada syad di dalamnya, ataukah ini hanya sebagai perawi yang ikut-ikutan meriwayatkan. Tidak ada cerita tentang bagaimana kualitas periwayatan dari si rawi tadi misalnya. Maka penting ketika kita mempelajari jalur sanad ini adalah untuk melihat bagaimana kualitas hadisnya itu sendiri. Seperti Kiai Muhajir ini, awal beliau berguru itu kan hanya di Indonesia ya. Sampai akhirnya beliau pergi ke Makkah ketika naik haji. Saat itu naik haji itu tidak menggunakan pesawat, yaitu dengan jalur laut. Nah, dari situlah beliau memperdalami ilmu agama dari sisi timur tengahnya. Sementara di awal beliau belajar dari ulama-ulama di Nusantara saja. Nah, satu hal penting ketika kita mengetahui karya-karya manuskrip beliau, ini kan di sini ada, di bawah tadi ada tuh. Kenapa karya beliau ini terutama kayak misalnya tadi Guru Mukni itu kan dari banyaknya karya yang ditulis hanya sedikit yang ditemukan, itu karena waktu mereka itu terpecah. Ya. Tidak hanya memfokuskan diri untuk penulisan. Ya. Padahal kalau dikumpulkan catatan-catatan kecil ketika beliau mengajar ini adalah menjadi satu keilmuan juga, tapi sayangnya tidak dijaga manuskripnya itu. Jadi masih berceceran di mana-mana sehingga ada yang terbuang, ada yang hilang. Ya, sama juga dengan Kiai Muhajir. Di samping itu, waktu yang beliau gunakan ini juga masanya Indonesia saat itu belum merdeka secara keseluruhan. Ya. Jadi ada waktu juga ketika mereka bagaimana caranya mengumpulkan massa untuk melawan atau melanjutkan perjuangan penjajahan. Melawan penjajahan untuk melanjutkan pergerakan kemerdekaan. Gitu. Jadi waktunya itu terbagi antara ngurusin pondok dengan taklim ya, dengan menjaga kedaulatan bangsa. Jadi tidak seperti kita yang sekarang ini ya, belajar itu sebenarnya udah dalam keadaan merdeka, tapi sayang kita sendiri yang menjajah diri kita sendiri. Dengan apa menjajah diri kita sendiri? Ya tidak fokus belajar ya. Lagi belajar misalnya ngelihat drakor ya, lagi belajar misalnya ngecek-ngecek Shopee, Lazada, Tokopedia. Ya, akhirnya apa? Dari ketidakfokusan itulah yang sebenarnya menjajah diri kita sendiri untuk tidak mendapatkan apa-apa dari yang sedang kita perjuangkan seperti sekarang. Gitu ya. Untuk minggu depan kita ada 3 makalah ya, tolong dipersiapkan tenaganya, waktunya, matanya, perutnya ya. Semoga terakhir itu adalah pertemuan terakhir besok menjadi hal yang sangat bermanfaat, sehingga satu semester ini teman-teman sudah mendapatkan materi-materi yang bisa dijadikan cerita, yang bisa dijadikan pelajaran bagaimana ulama-ulama besar itu mengembangkan agama. Harus kita ambil dan harus kita ingat betul apa yang beliau pelajari, apa yang bisa kita ambil dari dari hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Setiap kita menyebut Guru Mukni, kita akan teringat satu clue. Oh ya, beliau ini dari Betawi ya.
kajian beliau ini banyak mensyarah kitab fikih ya. Kemudian ketika kita menyebut Kiai Muhajir ini, kita ingat beliau ini dari Cakung, Betawi juga. Beliau juga banyak mensyarah kitab-kitab fikih. Ya. Kenapa kitab syarah ini syarah ini banyak disyarah kembali oleh ulama adalah tergantung bagaimana kebutuhan dari umat yang ada di sekitar ulama tersebut. Jadi mengetahui kandungan Al-Quran ada dengan menafsirkannya, dan untuk mengetahui hadis, makanya di dalam sunnah itu tidak, karena takut santrinya itu nggak mikir. Syarah itu kan memudahkan orang dalam memahami fikul hadis. Syarah itu memudahkan orang dalam memahami kajian hadis. Jadi kalau misalnya sudah baca kitab syarah, dia akan malas untuk membaca kitab primer. Gitu ya. Kalau misalnya tidak ada kitab syarah kan kita hanya membahas tentang kita akan mencari tahu ya tentang kata-kata yang memiliki arti yang banyak. Nah, kita akan mencarinya. Kemudian kita akan mencoba mengkorelasikannya dengan pemahaman yang sudah ada. Nah, kalau kitab syarah itu termasuk yang Kiai Muhajir tulis ini adalah untuk memudahkan bagaimana orang Betawi sekitarnya, bagaimana masyarakat sekitarnya mampu mempelajari ilmu hadis dengan bahasa yang sudah dia terjemahkan kembali ke dalam bahasa yang mudah dimengerti lagi. Ada nggak sih kasusnya kitab syarah disyarah lagi? Ada. Ya. Karena apa? Mensyarah itu adalah membahasakan ulang supaya paham terhadap hadis itu sendiri, gitu. Ya. Kemudian misalnya Tiwi mau mensyarah lagi, ya tergantung apakah Tiwi masuk ke dalam kualifikasi orang yang sudah bisa mensyarah, gitu. Gitu ya, Wi. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang tema kita hari ini, Guru Mukni dan juga Kiai Haji Muhajir. Maaf Ibu, Evi mau tanya tentang itu, tentang presentasi nanti. Kan materinya itu ada 2 ya Bu, bukan ada 3. Sedangkan Ibu bilang dibagi 3. Dan ini kan ada yang Sud Ismail sama Ali Mustafa Yakub kan itu satu materi kan. Jadi itu dipisah jadi 2 Bu. Bukannya sisanya 3 ya Evi, termasuk yang ada 2 Bu. Kan Guru Al-Mughni tadi sama Kiai Muhajir Syari tadi. Jadi ada 2, 14 sama 15 Ibu. Apa itu judulnya? 14 itu judulnya Syudi Ismail sama Kak Ali Mustafa Yakub itu jadiin 1. Habis itu yang 15 itu refleksi hadis di era modern. Oke. Boleh lah, boleh satu dijadikan 2 aja boleh. Ya, dijadikan 2 aja itu boleh. Ibu, ya satu kelas itu bisa agar dapat satu kelas itu dapat satu tema. Gimana? Mau digabung 3 kelas ya. Gimana suaranya putus-putus Evi? Sedangkan kalau misalnya nanti mau minjem Evi suaranya Zoom kelas itu maksimalnya Evi udah jelas suaranya. Ya. Jadi Zoom kelas kan Bu maksimalnya 100 orang ya Bu ya. Sedangkan kelas D sama B aja itu udah ada 49 orang sama Ibu. Jadi ditambah kelas E itu bakal lebih dari 100 orang. Kalau misalnya nanti kan tadi Nisa udah bilang mau minjem Zoom kampus itu Bu, ya biar lebih. Tapi kalau misalnya kalau misalnya nggak bisa minjem Zoom-nya Bu, nanti kayak gimana Ibu? Oh nanti ada itu Zoom kampus, astagfirullahaladzim. Itu ada nanti Zoom kayak tadi KPI 3 ya, KPI 3 itu pakai Zoom kampus yang kuotanya itu bisa sampai 100 lebih ya. Nanti bisa
bilang sama bagian Bu Kokoy ya, Bu Kokoy atau Bu, coba tanya KPI 3 deh. KPI 3 tuh tadi pakai Zoom kampus, dia kayaknya kalau misalnya pakai Zoom kampus itu kuotanya bisa banyak. Ya. Ibu, ya. Untuk presentasinya nanti apa harus dibuat makalah dan PPT-nya juga Ibu? Karena waktunya juga pepet Ibu kayaknya. Aja. Jadi poin-poinnya aja, yang penting ketika kalian presentasi ya tadi kalian mampu menyajikan poin-poinnya dulu, kesimpulannya dulu ya, yang menjadi clue-nya dari tokoh-tokoh yang ulama-ulama yang akan kita bahas besok. Gitu. Nah, sisanya nanti kan akan ada presentasi dari saya seperti biasa. Nah, untuk makalahnya nanti bisa nyusul sesuai dengan minggu perkuliahan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Iya. Kalau Ramadan itu taklimnya itu udah banyak tentang kajian-kajian ini ya. Maunya Ramadan itu saya tidak ada kuliah gitu. Teman-teman juga kan pasti lebih free ya kalau misalnya ada mata kuliah yang sudah selesai. Ada yang sudah selesai lebih dulu dari saya? Nggak ada kan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Ibu. Berarti puasa tetap lanjut. Ya, jadi ini kan mohon doa ya. Ramadan ini adalah saya terlalu padat waktunya, jadi khawatirnya nggak kepegang. Teman-teman pastinya sudah tahu ya, kalau misalnya sekarang saya, suami, dan juga jamaah sebagian besar itu sedang mendirikan pesantren khusus Quran. Khusus Quran, di mana harapannya dengan pesantren yang kita dirikan ini adalah mampu mengkader para penghafal Quran secara keseluruhan. Tidak hanya menghafal, tapi juga mampu memahami apa yang dihafal. Jadi tetap akan ada kajian kitab. Nah, itu gongnya itu adalah di bulan Ramadan ini. Kita akan ada koordinasi dengan jamaah yang di Kanada, ya, karena ini sebagian besar adalah peminatnya dari Kanada, dan juga teman-teman yang ada teman-teman jamaah yang ada di sekitaran Jabodetabek, bahkan yang dari luar daerah pun ada. Dan situ waktunya itu memang khusus mengkaji untuk Qur'annya gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa bergabung kalau misalnya kita ada acara khataman ya, atau ada acara lain yang bisa dibuka untuk anak-anak IIQ. Mau tahu. Oke, silahkan dilanjutkan perumusan tugasnya untuk besok ya, untuk lusa. Terserah mau besok malam bisa atau pagi bisa, dikoordinasikan ke 3 kelas ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih untuk 2 pemakalah yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, ada beberapa catatannya tadi ya, yaitu menampilkan buku ya, menampilkan kitab PDF-nya, tapi nanti itu bisa direvisi ketika UAS. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.